Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya bersama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita yaitu tema Natal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja seluruh Indonesia, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15, dikatakan marilah kita pergi ke Betlehem. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah satu hal yang menarik dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh renungkan kembali bagaimana makna di dalam firman Tuhan ini. Yaitu kita diajak untuk kembali ke Betlehem. Ada apa di Betlehem ya? Ada apa sih di Betlehem ini? Kok kita suruh ke sana? Kenapa para gembala diperintahkan oleh malaikat untuk pergi ke sana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ini menjadi satu sukacita dan menjadi satu kemuliaan bagi setiap umat manusia. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat yang ke-14, ini adalah satu yang menjadi satu kunci di mana para malaikat ini boleh bersukacita. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menyambut di mana hari kelahiran Sang Kristus. Kalau kita renungkan bagaimana para malaikat menyatakan berita Injil yang ia sampaikan kepada para gembala untuk mereka pergi melihat seorang bayi yang lahir di Betlehem. Pesan ini adalah menunjukkan bagaimana kelahiran Yesus bukan hanya satu berita-berita yang hanya disebarkan saja. Tidak, tetapi bagaimana berita ini menjadi satu sumber sukacita di dalam setiap kehidupan umat manusia, bahkan seluruh bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang disampaikan oleh malaikat ini menjadi satu berita yang sangat penting bagi para gembala. Sehingga ketika para gembala mendengar berita bahwa ada seorang anak yang lahir di Betlehem, dan mereka langsung bertindak untuk pergi ke sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala yang dianggap sebagai kelompok yang sederhana, yang rendah, ya, yang tidak ada martabatnya, bahkan yang dianggap disingkirkan, bahkan dikucilkan. Tetapi Allah memakai mereka, bagaimana mereka untuk menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan kabar berita, yaitu tentang kelahiran Sang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan ini
Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, untuk kita memuliakan Allah adalah bahwa kabar baik tentang kelahiran Kristus untuk kita boleh sama-sama rayakan. Untuk kita boleh sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Tentunya menjadi satu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana cara gembala ini untuk memuji Allah, memuliakan Allah. Kita dapat melihat bagaimana di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, bagaimana cara para gembala ini memuji dan memuliakan Allah ketika mereka melihat, mengalami keajaiban kelahiran Sang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di ayat yang ke-15 bagaimana para gembala melakukan respon yang positif di dalam mendengar akan berita kabar sukacita. Ketika mereka mendengar kabar dan menerima firman Tuhan melalui malaikat Tuhan tentang kelahiran Sang Mesias di kota Bethlehem, mereka langsung memiliki respon yang positif. Mereka pergi dengan segera untuk melihat apa yang telah difirmankan itu. Respon yang positif ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap pesan dari malaikat Tuhan akan firman-Nya. Dan para gembala mengambil perilaku yang sangat luar biasa. Dikatakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 ini menunjukkan pada tindakan dan respon positif para gembala terhadap kabar baik yang diberikan oleh para malaikat tentang kelahiran Sang Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Ini menjadi satu respon yang positif bagi mereka. Karena ketaatan terhadap pesan daripada Allah melalui firman-Nya, para gembala menunjukkan ketaatannya mereka kepada firman-Nya. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar berita kabar kebaikan yaitu Injil Kristus, kita jangan menunda-nunda. Kita jangan nanti dulu, tunggu dulu, atau besok, atau lusa, atau yang akan datang. Tetapi langsung harus kita kerjakan. Kita aplikasikan dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Agar pesan firman Tuhan itu tidak lupa dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tidak ragu, bahkan mereka tidak menunda, melainkan merespon dengan segera. Ketaatan inilah menunjukkan satu kepercayaan dan kesediaan dalam mengikut Tuhan. Dalam melayani Tuhan, di dalam menyampaikan kabar berita Injil tentang kelahiran Sang Kristus, yaitu juru selamat manusia. Artinya Bapak Ibu, ini menjadi satu teladan bagi kita di tahun-tahun ini, bahkan di tahun yang akan kita lewati ini. Bahkan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita diingatkan untuk kembali. Ya, mari kita pergi, artinya pergi itu langsung segera. Tidak ada menunda lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus lakukan. Kita harus laksanakan berita firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi tunda di dalam kehidupan kita. Tindakan yang cepat, yang antusias, ini menyatakan satu gembala yang sangat luar biasa. Bagaimana dia merespon dengan baik.
ketika menerima firman Tuhan, demikian juga kita dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan kehidupan kita yang akan datang. Bagaimana kita menerima firman Tuhan harus kita lakukan dengan tindakan yang cepat dan antusias dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu menjadi pelita, menjadi penerang, bahkan menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ke-16, bagaimana para gembala menemui Yesus. Ketika mereka mendapat perintah, mereka pergi dan mereka mendapatkannya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat, para gembala ini melihat bagaimana dia menerima berita, langsung mereka pergi dan meninggalkan kawanan dombanya. Dan mereka berangkat untuk ke Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala menemui Sang Mesias yang telah lahir di dalam palungan. Ini menunjukkan satu kerendahan hati. Bagaimana seorang gembala datang dengan penuh kerendahan hati mereka dan memuji Tuhan dan memenuhi janji lewat berita firman Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat. Para gembala ini menggambarkan bagaimana mereka datang dengan penuh kesederhanaan. Dengan penuh kesederhanaan, kerendahan hati. Mengapa Allah memakai mereka? Kenapa Allah tidak memakai orang-orang yang lebih baik atau para raja atau para pemerintah pada saat itu? Ini menunjukkan juga bagaimana kerendahan hati Sang Mesias. Dia lahir di kandang, bahkan dia lahir di dalam palungan. Ini menjadi satu bukti kerendahan hati mereka. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di dalam menjalani kehidupan kita, kita juga diajak untuk memiliki hati yang penuh dengan kerendahan. Dalam melayani Tuhan, dalam segala tindakan kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Kita diajak untuk memiliki hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan yang sangat konkret yang dilakukan oleh para gembala untuk datang kepada Kristus menunjukkan bahwa para gembala ini tidak hanya mendengar kabar baik, tidak mendengar hanya sekedar berita, tetapi mereka bertindak secara nyata untuk datang, pergi dan menemui. Benar tidak firman yang saya dengar dan saya lihat? Ketika mereka melihat dan menyaksikan secara nyata, ternyata firman itu sangat benar. Dan mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu perenungan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana para gembala ini melakukan kehidupannya secara konkret, bahkan langsung mengerjakan apa yang mereka terima. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para gembala mendengar berita untuk pergi ke Bethlehem dan melihat Sang Kristus, di ayat yang ke-17 mereka melihat dan mengenal Yesus, dan para gembala menyampaikan berita itu kepada semua orang. Kepada semua orang kabar berita itu disampaikan. Sehingga inilah menunjukkan satu sikap bagaimana keinginan mereka untuk memberitakan kabar sukacita mereka yang mereka alami secara nyata. Yang mereka alami secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi satu perintah dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh mengalami anugerah Tuhan, ketika kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, ketika kita boleh mengalami firman Tuhan dalam kehidupan kita, mari saksikan, sampaikan.
kabar yang kita terima, dan kabar itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kabar itu akan menjadi dampak bagi kehidupan orang dan kehidupan kita. Demikian juga para gembala. Mereka memberitakan kabar sukacita ini sehingga mereka juga dapat menyampaikan kepada semua orang. Dan para gembala memuji Tuhan di ayat yang ke-20. Ini bahwa menyatakan, memuji dan memuliakan Allah untuk segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka alami. Itu adalah satu anugerah yang harus disampaikan, yang harus diwujud nyatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan Natal ini untuk kita boleh renungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan apa yang terjadi di dalam Bethlehem, itu juga menjadi satu perenungan bagi kita di tahun ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita sambut Sang Kristus yang lahir ke dalam dunia. Mari kita kerjakan apa yang menjadi berita sukacita di dalam kehidupan kita, untuk kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga berita itu menjadi dampak dan menjadi satu kemuliaan bagi Sang Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajak kembali. Mari kita renungkan di tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Mari kerjakan terus. Lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.